Jadi walaupun perkembangan teknologi itu begitu cepat, merajai segala macam, bukan berarti terus yang masa lalu terus jadi dilupakan, enggak juga. Jadi misalnya gini ya, belanja. Ya. Oke, orang seru belanja online segala macam. Tapi mereka juga tahu kok ada yang hilang. Apa itu? Kita ketemu lagi di acara podcast Sonora bersama saya Anto. Kita masih bicara mengenai transformasi Sarinah. Dan tentunya saya nggak sendirian. Saya masih bersama dengan Bapak Sakti Maki selaku Managing Director, Principal Consultant, Brand and Business Transformation Advisor, Maki Strategic Transformation Consultant. Pak Sakti, Apa kabar Mas? sehat? Sehat selalu. Pak Sakti juga sehat ya? Sehat. Karena tugasnya sangat-sangat berat nih Pak. Transformasi Sarinah yang umurnya udah 50 tahun lebih kali. Lebih dari 50 tahun. 50 tahun lebih, berdiri sejak tahun 1966. Persaingannya tentu sangat ketat Pak. Sangat. Banyak mall-mall modern ya. Khususnya yang dekat-dekat situ kan juga terus berbenah Pak ya. Betul. Dan Sarinah pastinya harus berbenah. betul. Nah yang menjadi pertanyaan Pak, brand ini kan bisa dikatakan lintas generasi. Agar tetap existing, agar tetap eksis sampai dengan sekarang. Pekerjaan rumah apa yang harus mereka lakukan Pak? Baik. Pertama sebelum kita ngomong Sarinah, membuat brand kita itu bisa hidup lintas generasi, itu sebetulnya adalah mutlak. Betul. Kenapa? Karena secara designation orang kalau bikin bisnis, bikin brand ya maunya umurnya panjang. Nah, jadi salah satu resiko yang harus dihadapi atau satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga relevansi dia di antara generasi-generasi yang berbeda itu. Ya. Jadi kalau kita bicara Sarinah hari ini, mau tidak mau kita akan secara cepat lah melihat, loh Sarinah itu kan udah dari dulu sampai sekarang. Jadi minimum yang udah tahu Sarinah dari dulu itu, bagaimana dong dengan sekarang gitu ya. Terus bagaimana juga dengan generasi yang ada sekarang ataupun yang di masa depan. Dan kita tahu ini kan bergerak dengan cepat ya dinamikanya, apalagi dengan ada teknologi dan sebagainya. Jadi rumus yang harus dipegang oleh sebuah brand seperti Sarinah misalnya adalah melihat bahwa spektrum daripada generasi-generasi ini tidak bisa dianggap sama rata importance-nya. Kepentingannya nggak bisa sama gitu. Ya bahwa menjaga yang dulu tetap ingat kita ya boleh-boleh saja. Tapi focal point-nya mestinya nggak di situ gitu. Nah, untuk yang kesana ya substansinya lebih kepada menjaga reputasi. Tapi kalau untuk yang lebih di tengah atau yang zaman sekarang lah begitu ya, itu lebih ke arah kamu tahu saya apa enggak? Kalau kamu nggak tahu saya ya saya harus membuat kamu tahu saya. Itu kan kira-kira begitu. Tapi kalau perjalanan itu baru dilakukan sekarang dan kemarin-kemarin katakanlah ada satu juga transisi generasi yang ada di antara yang sebelum maupun yang dekat sekarang ini kan ada yang di tengah nih Mas. Kalau yang di tengah ini juga nggak pernah diurus juga, ya ini menjadi persoalan baru lagi kan gitu ya. Jadi dalam hal ini karena mereka dalam waktu yang cukup lama Mas tidak memanage brand-brandnya itu dengan baik, ya secara otomatis orang juga mengatakan Sarinah tuh apa ya? Gitu. Sarinah tuh seperti apa ya? Gitu. Ya nggak kebayang buat mereka begitu. Apalagi zaman sekarang anak-anak muda yang mungkin sekarang di umur berapa 15, 16 ke atas. Kalau ditanya nyebut mall misalnya gitu ya, nggak bakal Sarinah disebut begitu. Dan itu udah sebuah fakta di lapangan. Gitu. Jadi PR buat si Sarinah adalah dalam pemikiran reputasi maupun relevansi, Mas, dia itu sudah berada di ambang ujung lah gitu ya. Ini udah tinggal sedikit lagi aja ya orang udah nggak akan mikirin dia lah gitu. Jadi untuk dia bisa maju lagi, Mas, dia tidak hanya melakukan semacam manajemen, tapi dia melakukan full rebound. Gimana caranya udah dari sini dia bisa ke tempat yang baru. Dan itu bukan pekerjaan rumah yang gampang. Ya, jadi dengan adanya lintas generasi artinya satu dia harus memprioritaskan yang mana duluan yang saya garap supaya kalau yang primary ini saya garap dia memberikan dampak, memberikan halo effect kepada yang generasi-generasi lainnya. Nah itu secara prinsip Mas di Indonesia kita tahu generasi yang sekarang ini Mas jumlahnya gede banget. Berarti kan sebetulnya potensial. Nah cuman untuk masuk ke framework berpikirnya mereka, kita harus ikut dengan bahasa mereka, dengan linggo mereka, dengan dynamics yang mereka hadapi. Nah apa sih dinamika-dinamika itu gitu? Yang berbeda sekali Mas dengan generasi yang sebelumnya itu adalah satu ya teknologi.
Teknologi itu sangat dekat dengan mereka. Zaman dulu Mas, kita mau ke Sarinah ya pergi ke Sarinah. Betul. Nggak ada terus telepon dari sana, saya udah nyampe Sarinah, nggak ada cerita. Sekarang beda Mas. Orang belum nyampe Sarinah aja, kita udah bisa banjirin dia dengan segala macam. Benar. Jadi teknologi Mas bisa dilihat at least dari dua sisi. Dia bisa sebagai penghalang, tapi juga bisa sebagai opportunity. Tergantung Sarinahnya sendiri. Nah, kalau kita lihat gerakannya sekarang, ini kelihatannya akan dijadikan sebuah opportunity. Nah, ini yang saya harapkan Mas, konsep tadi lintas generasi dan sebagainya ini bisa kita bridging. Karena bukan hanya generasi ini Mas yang juga senang teknologi, generasi sebelum yang ini pun juga senang sebenarnya. Jadi sudah mulai ada Mas akses yang lebih baik kepada the larger population dengan menggunakan teknologi, sehingga Sarinah Mas harus betul-betul mengkapitalisasi potensi ini. Jangan ikutan jargon gitu. Oh, semuanya digital, jangan begitu. Tapi lihat aja fakta di lapangan gitu. Semuanya juga pada dengan digital itu adalah sehari-hari kok gitu. Cuman nanti ini target market yang paling besar nih usia berapa Pak? Karena kalau kita bicara mengenai barang oldies, barang vintage ya, saya jadi ingat sama kamera Polaroid. Sekarang nih nge-hype lagi Pak, yang namanya instan. Ponakan saya suka banget nih pakai kamera satu ini, bayangin. Betul. Yang usianya masih 5 tahun, 10 tahun, seneng pakai kamera yang katakanlah udah puluhan tahun, pernah ada terus sempat nggak ada gitu. Benar. Nah, kalau kita lagi kaitkan dengan Sarinah, ini resepnya apa sih Pak? Begini, kalau saya melihat ini sama seperti di dunia media Mas ya. Kalau dulu kan katanya ya semuanya tuh konvensional lah ya, print, televisi sama radio. Betul. Ya udah cuman itu aja gitu ya. Terus katanya muncul lah digital segala macam gitu. Berkembang nggak? Oh luar biasa. Benar. Tapi apakah yang 3 ini mati? Enggak juga kan? Nah itu. Saya kira sama dengan situasi yang kita hadapi di di generasi yang sekarang ini maupun yang sebelumnya ya. Jadi walaupun perkembangan teknologi itu begitu cepat, merajai segala macam, bukan berarti terus yang masa lalu terus jadi dilupakan, enggak juga. Jadi misalnya gini ya, belanja. Ya. Oke, orang seru belanja online segala macam. Tapi mereka juga tahu kok ada yang hilang. Apa itu? Experience-nya hilang. Betul. Misalnya nyobain bajunya segala macam. Kalau ditanya, saya di rumah juga bisa kok dianterin barangnya, saya boleh nyobain, nggak suka saya balikin. Ya tapi beda. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan sensasi di mana kita pilih-pilih, kemudian coba-coba, taruh, nanti keluar, balik lagi, belum pasti dan sebagainya. Itu Mas adalah sensasi yang tidak bisa diduplikasi di dalam konteks online. Jadi ada 2 experience yang harus kita bangun, digital experience dan offline experience. Nah, kebetulan Sarinah punya dua-duanya. Jadi kalau dalam pandangan saya, dikapitalisasi dong dua-duanya. Tapi didesain dengan baik. Jadi offline-nya didesain dengan baik, mulai dari gimana caranya orang masuk misalnya. Gimana caranya dia pergi dari lantai ke lantai. Lantai mana duluan yang dia harus samperin, mana yang belakangan dan sebagainya gitu ya. Kemudian bagaimana interaksi antara fisik gedungnya dengan sekitarnya. Bisa nggak dibangun sedemikian rupa sehingga orang harus mengalami semuanya. Sehingga waktu bawa pulang itu bukan cuma sekedar lihat nih saya belanja di Sarinah nih gitu ya. Tapi kamu ke Sarinah deh. Walaupun lu nggak belanja, lu akan dapatkan sesuatu di situ. Nah itu. Nah kalau di digital juga sama. Digital itu bisa diwarnai misalnya tadi dengan hal-hal yang sifatnya digital gitu. Misalnya produk-produk yang saya bisa akses secara digital, saya dapat pelayanan tertentu, mungkin saya dapat akumulasi dari experience yang selama ini saya lakukan. Dia bisa tracking saya bisa tracking saya udah kemana saja. Saya bisa tahu di sini ada special promo, di sini ada special program, ini dan itu dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan digital experience. Jadi Mas, dua-duanya harus dibangun dengan baik dan malah yang lebih bagus lagi Mas, kalau dua-duanya nyambung. Inilah yang disebut dengan offline to offline, offline to online, yang bukan hanya sekedar saya masuk ke toko tapi saya belanjanya lewat online gitu. Ya itu semua orang juga lakukan kan gitu. Nah, jadi kita harus mencari Mas ruang-ruang di mana kita bisa membangun engagement itu Mas sedemikian rupa sehingga meninggalkan yang disebut dengan everlasting impression. Kira-kira itu Mas yang paling utama. Cuma target marketnya paling besar usia berapa Pak? Oh kalau dari usia sekarang ini kita melihat spektrum paling besar itu mulai dari 15 sampai kira-kira di 40-an. 15-40-an ya? Itu yang utama ya Mas ya, utama. Jadi primary. Kenapa begitu? Karena satu, mereka technology savvy. Mereka sangat memahami itu. Kedua, mereka sangat in tune dengan segala macam nih yang namanya social media dan lain-lain. Jadi mereka information hungry namanya. Ya, jadi mereka tuh senang banget lah ngeliatin segala macam itu. Yang ketiga yang bisa melakukan mendapatkan experience lewat digital platform dan sebagainya. Itu sebagai primary. Nah, sekundernya tentu banyak Mas. Sekundernya mulai dari yang tadi ya di atas 40, di atas 45 yang
sudah pernah tahu Sarinah sebelumnya dulu, nah sekarang mengalami perubahan. Jadi portfolio Mas yang diberikan kepada yang the primary target sama secondary target juga tentunya dibedakan. Ada di tempat yang sama, tapi kita harus mendesain supaya mereka bisa merasakan gitu. Yang di sebelah sana bisa merasa fit in gitu ya, yang the primary juga bisa merasa fit in gitu. Jadi nggak merasa kalau ke Sarinah itu ke tempat kakek saya misalnya, ya jangan gitu dong. Kan kira-kira itu kan yang harus kita jembatani. Betul. Berarti memang harus memahami ya, usia 15-40 tahun, kemudian di atasnya tuh Itu yang mereka yang- ingin, betul. mereka butuhin apa ya? Ya, itu yang disebut Mas dengan insights. Ya. Jadi salah satu kunci keberhasilan dari Sarinah ke depan, selain tadi kita bicara bisnis model dan lain-lain adalah kejelian dia dalam menangkap consumer insights. Yang sekarang jelas-jelas ada Mas adalah upward trend, a rising trend, a rising fenomena bahwa mereka senang dengan produk sendiri. Cuman tadi ada aturannya. Produk sendiri itu bukan cuma sekedar nih produk Indonesia, nggak gitu. Dari mana dapatnya? Berapa besar unsur lokalitasnya? Kemudian siapa yang mengerjakan? Karena banyak loh Mas pemain-pemain brand Indonesia yang namanya bukan Indonesia dan menunya bukan Indonesia. Jadi dia buka restoran misalnya gitu ya, menunya tuh makanan dari mana gitu ya, dinamain Inggris gitu ya, namain ke barat-baratan, tapi pelakunya orang Indonesia semua gitu. Nah, ini jadi pertanyaan, boleh nggak dia muncul gitu. Nah, jadi itu tadi unsur lokalitas Mas juga berperan. Jadi kurasi Mas itu nanti akan memberikan spektrum untuk mengatakan kamu tuh masuk dalam kategori sampai angka berapa, lokalitasnya berapa besar, unsur investasi misalnya. Ini unsur investasinya lokal atau internasional nih. Kan banyak Mas tahu sendiri kan ya, seperti kita tahu lah ada kopi lah apa segala itu kan yang invest kan bukan hanya orang Indonesia gitu. Nah ini termasuk yang mana nih kan gitu. Jadi itu Mas nanti ada prestasinya sendiri-sendiri. Nah para kurator diminta untuk memberikan angka-angka ini supaya kalau dibilang ini masuk, oke, saya mau lihat. Jadi istilahnya gini lah Mas, kalau nanti Mas datang ke sana, Mas tuh bisa ada sesuatu lah yang nanti Mas scan gitu ya. Nah, Mas bisa baca kenapa dia dianggapnya produk lokal. Kenapa dianggap produk keren. Si kurator A ngomong apa, kurator B ngomong apa. Oh segitu. Oh kalau angkanya masuk dalam evaluasi itu, dia boleh masuk di dalam Sarinah. Kalau enggak ya maaf dia nggak boleh. Kan gitu. Termasuk yang harus dijaga kan ekosistemnya harus sehat Pak ya. Jelas. Dalam arti kata brand yang satu ini jangan sampai mematikan brand lokal yang lain kan. Jelas. Ya. Itu tadi yang kita di episode sebelumnya Mas saya pernah menjelaskan soal semacam strata. Strata ini bukan seakan-akan ini jelek, ini bagus bukan. Tapi maksudnya at the very basic kita punya yang namanya misalnya standards gitu ya. Nanti naik lagi sedikit ke atas kita punya namanya selected gitu ya. Nanti naik paling atas lagi misalnya signature, nanti ada lagi premium dan sebagainya. Tujuannya Mas sekali lagi adalah supaya para UMKM, para pelakunya tahu produk dia itu ada di segmen yang mana. Kalau dia mau menyasar segmen yang di luar di mana dia ahlinya, nah dia harus ngobrol dengan Sarinah. Gimana caranya saya naik kelas? Nah Sarinah harus ngajarin, gini loh caranya kamu naik kelas. Misalnya konsistensi dari produk kamu harus terjaga. Supply-nya harus harus rapi. Kemudian cara kamu delivernya juga harus benar. Kemudian produknya misalnya kita bicara soal proteksi layanan konsumen Mas gitu ya. Itu juga harus bisa dijaga. Misalnya boleh nggak saya tukar? Kalau saya nggak happy boleh nggak saya balikin? Ada nggak 30 day return guarantee dan lain-lain. Nah hal-hal seperti itu itulah yang harus dilakukan oleh Sarinah. Gitu. Jadi Sarinah itu bukan cuma sekedar aku punya toko, sini barangmu tak taruh gitu, nggak gitu. Harus much more than that gitu. Kira-kira ini itu. sampai sejauh ini pemilik brand lokal terhadap rencana Sarinah yang katakanlah New Ribbon nih, seperti apa Pak? Mereka sangat antusias. Mereka melihat bahwa ini adalah sebuah potensi yang luar biasa. Tetap azas kehati-hatian ada. Kenapa? Karena unsur pandemi sebetulnya. Itu yang lebih mendasari. Katakanlah kalau ada keraguan-raguan untuk jadi atau tidak itu lebih karena urusan pandeminya, bukan soal Sarinahnya sendiri gitu ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana Sarinah bisa meramu nuansa ini dan berdiskusi dengan para pemain-pemain ini. Karena jujur ada juga yang kemudian mempertanyakan misalnya, apalagi yang saya dapatkan dari Sarinah kalau selain daripada tempat misalnya. Nah, ya tadi ekosistem terkait dengan ekosistem digitalnya bagaimana, ekosistem supply-nya bagaimana, ekosistem siapa yang narik para pengunjung datang. Saya sendiri sebagai yang punya brand harus tarik, ataukah Sarinah juga melakukan sesuatu kan gitu. Nah, disinilah formula daripada Sarinah itu diuji Mas saat ini. Karena selain dia memunculkan sesuatu yang baru,
dalam tanda petik tertentu ya. Tapi dia juga memunculkan kebaharuan karena dia punya sejarah. Jadi bebannya dia berat, Mas. Tugas dia tuh luar biasa berat. Jadi pemerintah dalam hal ini betul-betul menginginkan Sarinah bisa kembali ke masa kejayaannya. Tapi juga menyadari bahwa tidak bisa fundamentalnya tuh dengan tatanan yang sama. Tapi kita harus bangun fundamental baru seperti business models dan lain segalanya supaya waktu muncul selain dia berhasil, tapi dia punya umur yang panjang. Sustainability lah istilahnya gitu. Nah ini rumusnya, Mas. Karena tanpa ini forget it. Ini mudah-mudahan semuanya lancar, Pak ya. Semoga lancar, Mas. Semoga lancar. Karena targetnya Dibantu akhir tahun doa. 2021 ya. Betul, timingnya memang di 2021 ini. Nah kita harapkan juga sekarang kan mulai ada, ya saya nggak mau bilang relaksasi ya, tapi maksudnya mulai kelihatan lah bahwa orang sudah lebih banyak keluar dari rumah, mulai belanja juga dan sebagainya. Kita harap ini bisa menjadi momentum yang nanti dikulminasi di ujung 2021 pada waktu dia muncul. Untuk Sarinah. Pak Sakti, terima kasih banyak loh. Terima kasih. Buat insight, buat tambahan wawasan mengenai perkembangan transformasi Sarinah sampai sejauh ini seperti apa, Pak ya. Betul. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya lancar. Teman-teman dan sahabat Sonar, jangan lupa ya, kalau Sarinah sudah mulai siap buat kita datangi, kita sama-sama datang, Pak ya. Siap. Beli produk lokal, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mendukung produk lokal. Betul sekali. Saya Anto pamit ya, jangan lupa dengarkan, saksikan terus podcast kami berikutnya dengan topik yang tak kalah menariknya.